Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 134 sungguh mengesalkan. Saat memasuki perusahaanmu, Amandamu merasakan suasana tegang di dalam perusahaan. Saat di pantry dia bertemu dengan Siskamu. Mata Siskamu terlihat memerah, seperti tidak tidur dengan baik semalam. Saat dia melihat Amandamu, dia langsung mengentakkan hak tingginya berjalan ke arahnya. Kamu ingin menghancurkan perusahaanmu kan? Sejak kamu datang, tidak ada hari yang tenang di perusahaanmu. Amandamu tidak mengucapkan apapun. Dia lahir di keluargamu, apa dia pernah memiliki hari yang tenang itu? Saat dia dipaksa menikah dengan keluargamu, apa pernah dia melewati harinya dengan tenang? Aku tidak berpikir untuk menghancurkan perusahaanmu. Kupikir aku juga tidak memiliki kemampuan sehebat itu. Kakek yang telah mendirikan perusahaanmu, selama puluhan tahun sudah menjadi merek yang baik di industri ini, sehingga berubah menjadi seperti ini. Apa kamu tidak pernah memikirkannya? Amandamu tidak begitu mengerti dengan bisnis, namun mengenai kondisi perusahaanmu secara garis besar, dia mengetahuinya. Saat itu kakekmu berusaha mendirikan perusahaanmu. Dia selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan orang-orang. Kemampuan berbisnisnya tidak terlalu baik, namun demi orang lain dia berusaha melakukannya, dan karakternya yang juga sedikit keras kepala. Meskipun tidak ada pengkhianat, kakekmu memiliki kekurangan dalam pengkhianatan, jadi selama perusahaanmu dalam puluhan tahun, selain di Cap sebagai merek lama, tidak memiliki perkembangan lain yang besar. Kemudian kakekmu menyerahkan perusahaanmu pada Kelvinmu. Beberapa tahun awal Kelvinmu juga hanya menghasilkan produk seperti biasanya, namun beberapa tahun ini perlahan-lahan mulai membengkak, mulai memalsukan. Hingga beberapa saat yang lalu terjadi kebocoran rencana. Muncul masalah pada modal perusahaan, kemudian ditambah lagi dengan masalah Black Heart Factory, perusahaanmu mulai memasuki keadaan kritis. Licik, Siskamu tidak menganggap ucapan Amandamu. Kamu harus mengikutiku untuk berucap di hadapan ayah. Pergi. Sebenarnya Amandamu tidak ingin melihat perusahaanmu hancur seperti ini. Banyak karyawan di perusahaanmu yang sudah bekerja di sini sejak kepemimpinan kakekmu, bekerja di perusahaan selama setengah hidup, mereka memiliki perasaan yang mendalam pada perusahaanmu. Dia bukanlah orang suci, jika dibicarakan melalui sisi dendamnya, jika perusahaanmu bangkrut, mungkin saja dia akan merasa senang. Namun, perasaan senang dalam hatinya itu hanyalah sesaat. Perusahaanmu bangkrut, banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan. Dengan ini dia mengetahui bagaimana akhirnya. Dia tidak bisa menulikan telinganya, berpura-pura tidak mengetahuinya. Ricky Mo adalah bos besar di balik media Sengding. Masalah Peter sih, pasti itu juga rencananya. Ricky Mo demi memaksa kakekmu kembali, diam-diam melakukan tindakan. Jika kakekmu masih tidak kembali, mungkin saja dia benar-benar akan menghancurkan perusahaanmu. Pria kebal, berusia 26 tahun yang menjadi kepala di dunia hiburan, bagaimana bisa Kelvinmu menjadi tandingannya? Ayah, Amanda sudah datang. Siskamu menarik Amandamu pergi ke ruangan Kelvinmu. Amanda, kemarin kamu mencari Peter, apa yang kalian bicarakan? Kenapa bisa menjadi seperti ini? Kelvinmu bangkit berdiri dari balik meja kerjanya. Amandamu menggelengkan kepalanya. Tidak membicarakan apapun. Tidak membicarakan apapun, tapi kenapa bisa menjadi seperti ini? Siskamu memandang remeh padanya. Kamu pasti telah mengatakan sesuatu pada Peter, kamu telah memancingnya. Berita di internet itu dengan jelas mengatakan jika orang-orang membeli daftar itu ditulis oleh seorang blogger.
Saat itu bagaimana kamu membujuk Peter? Apa dia mengatakan akan menandatangani persetujuan kerja sama dengan perusahaanmu? Pakai otakmu untuk pikir baik-baik, dia memiliki posisi yang sangat penting, kenapa ingin menyetujui kerja sama perusahaanmu? Masalah ini ada hubungannya dengan Ricky Mo, tidak perlu curiga, ini pasti rencana yang sudah disiapkan. Cih. Setiap orang memiliki hati yang baik. Walaupun Peter memiliki posisi yang tinggi, namun dia jugalah seorang pria. Maksud dari ucapan Siska Mu adalah, Peter si menyukainya, maka dia menyetujui kerja sama dengan perusahaanmu. Jangankan Amanda Mu, bahkan Kelvin Mu pun tidak mempercayainya. Kelvin Mu mengibaskan tangannya. Siska, saat itu apa yang dikatakan Peter padamu? Dia memujiku, katanya aku sangat berkarisma. Kemudian mengatakan akan mencobanya, ucap Siska Mu, wajahnya telah memerah. Amanda Mu tersenyum mengejek, Siska Mu menyukai Peter si. Saat itu bukankah kamu mengatakan jika Peter sudah setuju akan menandatangani kerja sama dengan perusahaan kita? Kelvin Mu mengerutkan alisnya dalam, suaranya terdengar sedikit berat. Kupikir ini sudah cukup, jika aku tahu akan terjadi masalah seperti ini, di keesokan harinya aku pasti pergi sendiri mencarinya untuk menandatangani. Sekarang Siska Mu merasa sedikit mengesal. Karenanya hingga membuat Amanda Mu pergi membahas soal kerjasama. Yang terpenting adalah dia merasa Peter si telah tertarik padanya, dia tidak boleh terlalu bersemangat, harus sedikit mengabaikan Peter si, menunggu pria itu yang mencarinya sendiri. Melihat raut wajah Kelvin Mu yang semakin menyeramkan, Siska Mu tidak berani lagi mengeluarkan suaranya. Menurutnya, semua masalah ini karena perbuatan Peter si. Kelvin Mu duduk di atas sofa, mengusap keningnya sambil menghela nafas, suaranya terdengar lelah. Ada orang yang ingin melawan perusahaanmu. Iya. Dimulai sejak Peter tidak menolak undangan perusahaanmu secara langsung, ini adalah salah satu rencananya. Amanda Mu tenggelam dalam pikirannya, berucap. Atau mungkin lebih awal. Kelvin Mu menolehkan kepala menatap Amanda Mu, seperti pertama kali mengenalnya, menatapnya menilai dengan teliti. Amanda Mu menatap tatapannya, kembali berucap. Karena Peter tidak bisa menerima kerja sama perusahaanmu, sepertinya ada yang salah, pasti ada pengkhianat. Kelvin Mu menatap lekat Amanda Mu, kemudian menganggukkan kepalanya. Ucapanmu ada benarnya. Saat itu setelah Ricky Mo membantu perusahaanmu, Kelvin Mu merasa puas. Dia melihat kemampuan yang ada di diri Ricky Mo. Tentu saja dia merasa jika Peter si hanyalah orang yang mengandalkan akting untuk memenuhi kehidupannya yang menerima kerja sama perusahaanmu, tentu saja hal ini bukanlah masalah besar. Namun tidak disangka muncul masalah sebesar ini, untuk perusahaanmu yang baru saja membaik, ini sama seperti jatuh tertimpa tangga. Siska Mu yang melihat Kelvin Mu setuju dengan Amanda Mu, seketika dia merasa tidak senang. Ayah. Apanya yang benar dari ucapannya? Peter sangat berbeda terhadapku. Kurasa dia pasti menyukaiku. Masalah ini biar aku yang menyelesaikannya. Aku akan mencari cara agar dia di depan media mengatakan karena menyukaiku, maka dia setuju menjalin kerja sama dengan perusahaanmu. Siska Mu terlihat sangat percaya diri, membuat Amanda Mu terkejut. Percaya diri boleh saja, namun berlebihan seperti Siska Mu, ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. Dia tidak tahu, jika Peter si bisa menyukai wanita seperti ini. Mungkin ketenaran yang setara, mungkin latar belakang dan penampilan wanita yang sederhana, namun pasti ada sisi baiknya. Pasti tidak mungkin seperti Siska Mu, apa sisi baik dari Siska Mu? Pernah tidur dengan banyak pria? Atau kepercayaan diri yang melebihi batas normal. Brak. Kelvin Mu memukul meja dengan keras, berteriak dengan marah. Jangan ribut. Aku tidak ribut. Siska Mu mengangkat dagunya dengan percaya diri,
Melirik sekilas pada Amanda Mu, kemudian langsung keluar. Kelvin Mu menunjuk ke arah pintu dengan sangat kesal hingga tidak bisa mengucapkan apapun. Aku keluar dulu. Amanda Mu juga tidak tinggal untuk menenangkan Kelvin Mu. Putri yang dibesarkannya, sungguh mengesalkan. Bersambung.